selain cantik dari lahir juga cantik karena ilmunya, Iya, karena alatnya iya, gitu betul. Pak ya. Ya. Ini sudah tersohor ini Mas. Oke. Pejabat Jakarta sampai Banyuwangi itu semua kesini semua yang jadi. Mulai hobi, semua kesini. Alhamdulillah. Semua pejabat Iya. datang ke sini Pak. Amin Ma'ruf ke sini. Kan kita ini tahu persis, bukan ini sekarang ya tahu persis, ini udah lama. Soalnya kan banyak sih Pak makam-makam kayak makam palsu gitu Pak. Ini Tapi enggak. kalau ini memang real dari dulu memang sudah ada makam Betul. gitu Pak. Saya sebenarnya agak penasaran dengan gelar beliau yang disebut Ratu Ayu itu Pak. Mungkin ada cerita turun temurun gitu Pak. Ya, dan mudah mengamini apa yang dianggap kita kalau soal datang Sarifah Khadijah dianggap itu sebagai anaknya semua. Dia itu yang berjiwa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Saat ini saya berada di Kabupaten Pasuruan teman-teman ya, tepatnya di Kecamatan Bangil. Nah, di sini ada seorang tokoh perempuan ya yang dikenal dengan sebutan Mbah Ratu Ayu ya. Beliau merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati teman-teman ya. Nah, di sini ada papan nama Hababah Syarif Khadijah atau makam Mbah Ratu Ayu. Nah, sedikit cerita tentang biografi beliau ya, yang merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati. Beliau rindu dengan anaknya yang memperdalam ilmu gitu teman-teman ya, memperdalam agama Islam, sehingga beliau datang ke Pasuruan untuk menemui anaknya gitu. Anaknya itu bernama Mbah Said Sulaiman dan Mbah Arif Segoropuro, yang dimana putranya itu memperdalam ilmu agama di daerah Winongan teman-teman ya, atau yang dikenal dengan makam Mbah Winongan gitu ya. Di sini makam dari beliau Mbah Syarifah atau Mbah Ratu Ayu ya. Beliau dikenal Ratu Ayu karena bukan hanya sekedar cantik gitu teman-teman ya, karena juga beliau akhlaknya baik ya, berakhlak baik gitu, sehingga warga lokal Pasuruan memberi gelar beliau dengan sebutan Mbah Ratu Ayu. Filosofi yang sangat mendalam sekali teman-teman ya. Seorang ibu meskipun anaknya jauh ya, beliau rela datang dari jauh ke Pasuruan untuk menjenguk anaknya karena rindu itu teman-teman ya. Waktu itu anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Nah, seperti ini keberadaan makam dari Mbah Syarifah Al-Habah Khadijah binti Syarif Hidayatullah atau Mbah Ratu Ayu. Nah, seperti ini. Terus di tengah ada Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Abdurrahman Basaiban ya. Terus yang nomor 3 makam pembantu Syarifah Al-Habah Khadijah binti Syarif Hidayatullah. Seperti ini keberadaannya teman-teman ya. Banyak pelajaran sebenarnya yang kita dapat dari gelar Mbah Ratu Ayu. Bukan hanya sekedar kecantikannya, tapi beliau juga akhlaknya yang terkenal di sini gitu teman-teman ya. Terkenal orangnya baik, orangnya sopan, berbudi pekerti, ramah gitu teman-teman ya. Mungkin dari Mbah Ratu Ayu kita bisa memperbaiki akhlak kita gitu teman-teman ya. Akhlak kita yang mungkin sebelumnya jelek, sebelumnya kita dengki, kita hasut sama orang, kita perbaiki dengan melihat gelar dari Mbah Ratu Ayu ini teman-teman. Oke, seperti ini keberadaannya ya. Saudaraku semuanya yang penasaran, yang ingin berziarah ke makam Mbah Ratu Ayu, silakan klik di Google Map Mbah Ratu Ayu Bangil gitu. Assalamualaikum, dengan Bapak siapa ini? Bapak Musa pernah sebagai pejabat RW sini. Ini tepatnya di desa apa ini Pak?
Ini desa Timur Alun karena kan dekat timurnya alun-alun. Pak, ini yang dikenal dengan makam Mbah Ratu Ayu ya Pak ya. Ratu Ayu Ya. itu. Ceritanya seperti apa Pak Mbah Ratu Ayu itu Pak? Ya, Menurut cerita tutur gitu Pak. Dari tutur itu dari Banten, dari Demak, seluruh anu kan musafir mau dijadikan raja. Seorang Mbah Ratu Ibu ini tidak mau sama Sunan Gunung Jati itu sebagai ayahnya. Langsung menuju sambil sowan datang putranya Syekh Arif di daerah Pasuruan situ. Nggak nyampe di situ, dia itu suka di daerah sekarang ini sampai sakit saya meninggal, dan semua sebelah-sebelahnya ini istilahnya itu sebagai murid apa mau ngabdi sambil menunggu satu bangsa sambil meninggal semua di daerah Timur Alun. Alun-alun Bangil ya dulu. Terus akhirnya via ada yang bermacam-macam anutan di depan Sarifah Khadijah dulu itu ada bangunan besar yang miliknya Belanda yang dinamakan Gedung Dikora di waktu itu, di waktu sekitar 1017 ada bangunan Gedung Dikora, dikarenakan di waktu itu akan dipergunakan orang-orang rapat apa pertemuan orang-orang komunis apa, akhirnya roboh di waktu itu. Roboh dengan sendirinya dengan gitu sendirinya. Pak. Terus regenerasi akhirnya di suatu orang kiai sudah diingatkan, diberitahu, terutama Kiai Mbah Mustafa dari Pasuruan dan Habib Babut dari Singosari, memberitahu orang tua-tua kiai kita di Timur Alun bahwa suruh ngeruat datang Sarifah Khadijah. Terus akhirnya almarhum Kaji Hasim, Kiai Abu Hasan, banyak kiai di sini tiap tahun sekali atau setiap setengah tahun sekali itu diadakan tumpengan minta sama warga-warga. Akhirnya dari penjuru-penjuru akhirnya Masya Allah sampai sekarang besar karena dipercaya oleh Duria dari Sidogiri. Dipercaya juga ya, Duria dari Sidogiri. Terakhirnya rame banyak yang akun-akun sebagai duriannya semua. Dari dulu ini merupakan perkampungan kah atau alas Pak? Alas di sini itu sebagian itu alas semua, dan ini itu dekat sana 1-2 itu milik Belanda, rumah besar-besar ini tidak ada. Terus akhirnya warga itu dikasih di waktu itu bupatinya itu di Kawidanan sini, akhirnya dikasih untuk yayasan, dikasih untuk warga Timur Alun khususnya untuk merawat. Dulu ini tempat sampah dan makam semua ini kuburan. Oh di sini nih dulu banyak kuburan gitu Pak. Terus satu di antara dua terutama di kalangan Sarifah Khadijah, menurut saya tetap nggak bisa. Sebelumnya rumah makan ini mau dibesar nggak bisa. Akhirnya dikembalikan sama warga. Terus diambil ini makom ini, sebagian ditaruh di belakang Sarifah, sebagian ditaruh di Seko, yang untuk bangkai-bangkai anunya itu loh. Nah, itu keterangan saya nanti, ini sepengetahuan dari saya. Ya menurut cerita tutur gitu Pak ya. Memang di sini dari dulu itu sudah ada makam dari Mbah Sarifah Khadijah ini Pak. Iya. Kan kita ini tahu persis, bukan ini sekarang ya tahu persis ini sudah lama. Soalnya kan banyak sih Pak makam-makam kayak makam palsu gitu Pak. Ini tapi kalau ini memang real dari dulu memang sudah ada makam gitu Pak ya. Dari Kiai Mbah Sarwani, dari Mbah Guru dari Kalimantan, dulu Mbah Sarwani Abdal itu yang ngasih pembangunan ini dulu itu kecil. Iya. Gitu Pak ya. Pak boleh minta diantarkan ke makam Mbah Ratu Ayu atau Mbah Sarifah ini Pak, biar pemirsa yang di luar sana itu mengetahui gitu Pak, kalau memang ini benar-benar
makam dari Mbah Syarifah. Ya, Nah ini makam dari para ibu Syarif Khadijah Hidayah Allah Tuhan bangsa ini Abdul Rahman Pasaiban juga pengabdi datang sekalian ini pembantu pengabdi dari Syarif Khadijah. Itu soal keilmuannya orang ini nunsewu gitu loman dan banyak sodako dari orang-orang bekas sekalian tiap anu dikasih pokoknya gitulah orang-orang sapa kesimawanya mudah mengamini dari orang-orang apa yang dia maksud yang penting nangin Allah Ta'ala saat tahu santrinya apaan sama kalau udah dijadikan satu di sini dijadikan satu iya, di makam ini gitu Pak. Iya. Ketika pembangunan kan banyak makam nih, terus dijadikan satu. Ke ini dulu ya gitu terlalu banyak yang kepingin rapi sebetulnya agenda itu ada cuma ya memang sebagian ada yang menenggelamkan untuk ahli sunnah yang masih tetap seperti almarhum Kak Jasim waktu itu masih ada memperkuat. Nah ini akhir-akhir ya Pak, saya sebenarnya agak penasaran dengan gelar beliau yang disebut Ratu Ayu itu Pak. Mungkin ada cerita tutur turun temurun gitu Pak. Ya, iya emang dari Sunan Gunung Derajat, Sunan Gunung Jati lah ya. Istilahnya dia itu ya jangan mudah semua itu Allah Ta'ala semua. Dari orang penyakit apa aja kemarin itu ya dibawa sama kiainya untuk tawasul dari sini itu alhamdulillah semua itu diijabahi. Orang-orang dermawan di waktu itu nggak bisa jalan kaya dari Sidoarjo dari Kalimantan akhirnya itu alhamdulillah Allah Ta'ala ngasih kesembuhan terus akhirnya bisa membantu untuk merapikan Sunan Anu ini, Mbak Ratu Ibu ini. Itu cerita banyak lah yang ada. Terus sebagian dari untuk perjodohan itu dari bawaan dari Pondok Sitogiri yang session ke sini kalau yang banyak yang jodoh regenerasi di sini jodoh akhirnya kalau regenerasi yang semakin ramai. Ya, saya juga sempat membaca nih Pak dari beberapa artikel gitu bahwa beliau Mbak Syarifah Khadijah ini selain cantik juga orangnya baik hati, dermawan gitu. Oh, iya. Itu gimana? Memang benar lah Pak? Oh ya, benar sekali, Masya Allah. Dulu memang kalau kita ini rasakan dulu waktu kita ya memang dermawan dan mudah mengamini apa yang dianggap kita kalau soal datang Syarifah Khadijah dianggap itu sebagai anaknya semua. Dia itu yang berjiwa besar asal sungguh-sungguh ojo asal-asal pasti di sini ada jawabnya kalau kepingin opo pasti di hati kita sudah dijawab temen kenyataannya gitu semua alhamdulillah lah ya di situ kalau anak-anak ya banyak terlalu ya kalau ada yang percaya ya banyak lah ke anak ya buah pelantara gitu ya Pak ya. Ya kita coro ya nggak bisa bilang cantik nggak bisa masalahnya kita sendiri pernah dilihat itu nggak selalu nggak pakai kerudung terus nggak bisa ya tetap memang cantik dengan ilmunya ya memang cantik lah kalau memang tes. Iya. Selain cantik dari lahir juga cantik karena ilmunya, ya, karena alatnya gitu betul. Pak ya. Ini sudah tersohor ini Mas. Pejabat Jakarta sampai Banyuwangi itu semua kesini semua yang jadi. Mulai hobi, semua kesini. Alhamdulillah. Semua pejabat datang ke sini Pak. Amin Makruh ke sini.
Amin Ma'ruf ke sini, terus Jenderal Muldoko itu ke sini. Nah, banyak lah yang ke sini. Sampai sekarang alhamdulillah. Ya segitu aja cerita. Untuk Banyak. presiden ada yang datang? Presiden enggak. Dari tim-timnya banyak yang ke sini. Salah satu contoh tim siapa? Ya dari Gerindra semua. Dari Gerindra, ya begitulah. Pokoknya banyak lah yang soal dari sini itu semuanya. Oke, Pak matur suwun sanget Ulah informasi sama-sama. ini Pak nggih. Ulah bisa Semoga ada bermanfaat, Bapaknya juga Amin. sehat selalu Pak ya. Amin. Oke, matur suwun Pak. Lokasinya seperti ini ya, saudaraku semuanya. Dekat dengan Masjid Bangil ya. Ini berada tepat di sebelah timur dari alun-alun Bangil, atau bisa panjenengan searching di Google Map makam Mbah Syarifah Khotijah atau Ratu Ayu gitu teman-teman ya. Oke, beliau melahirkan anak yang sangat berjasa di negeri kita tercinta Indonesia ini ya, yang makamnya tidak pernah sepi pengunjung gitu teman-teman ya, sepi peziarah. Merupakan tempat wisata religi yang berada di wilayah Pasuruan yang dikenal dengan makam Mbah Arif Segoropuro, dan juga yang merupakan pendiri pertama pondok pesantren Sidogiri yang berada di Pasuruan, Mbah Sayyid Sulaiman, yang saat ini ya makamnya berada di Mojoagung Jombang, makam dari Mbah Sayyid Sulaiman yang merupakan putra dari Mbah Syarif Khotijah atau Ratu Ayu ini teman-teman. Oke, seperti ini sangat bersih sekali ya, lingkungannya sangat bersih sekali meskipun dekat dengan kompleks pemukiman penduduk, tapi di sini sangat bersih teman-teman ya. Nah, ini sangat bersih sekali. Di sini juga dilengkapin toilet juga ya. Terus di situ mungkin di hari-hari tertentu ada warga yang membuka warung gitu teman-teman ya. Nah, ini Hall Akbar Mbah Ratu Ayu di tanggal 19 Januari 2025 kemarin teman-teman ya. Itu merupakan hall dari Mbah Ratu Ayu. Nah, ini lengkapnya ini Jalan Untung Suropati atau Swadesi Wetan alun-alun Kresian Bangil ya. Mungkin di Desa Kresian, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Seperti ini keberadaannya, dan makam beliau sudah dibangun sangat bagus sekali ya, berada di dalam sana teman-teman. Saya dari tadi ini sempat terharu juga ya, sempat terharu karena tepat di bulan ini merupakan Hari Kartini ya, dimana hari ibu gitu teman-teman ya, sosok seorang perempuan, Hari Kartini ya. Dan saat ini saya juga memberitahukan atau mempublikasikan salah satu tokoh Mbah Ratu Ayu yang dimana beliau dikenal atau diberi gelar Mbah Ratu Ayu bukan hanya karena kecantikannya teman-teman ya, namun juga karena akhlaknya yang sangat ramah dan sangat baik, sehingga warga Pasuruan atau warga lokal mengenalnya dengan sebutan Mbah Ratu Ayu. Oke, beliau sangat sayang sekali sama putranya teman-teman ya, sangat sayang sekali sama putranya, rela datang dari jauh untuk melihat atau menjenguk putranya yang sedang memperdalam ilmu agama di wilayah Pasuruan ujung timur ya, yang dikenal dengan sebutan Mbah Syarif atau Mbah Arif Segoropuro, dan juga Mbah Sayyid Sulaiman Sidogiri ya, yang telah membesarkan pondok pesantren Sidogiri. Makamnya berada di dalam sana teman-teman ya. Kita habis ini masuk ke dalam dan kita keliling-keliling dulu di area ini ya. Ini ada tempat untuk beristirahatan, karena kalau mau sholat dekat sekali dengan masjid di situ ya, atau musola. Di sini ada makam lagi, Al Habib Qasim bin Ahmad bin Abdurrahman bin Umar Basaiban. Makamnya agak miring teman-teman ya. Nih.
agak miring. Ya Allah, seperti ini. Nah, ini makam dari beliau, Al-Habib Qasim bin Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Abdurrahman bin Al-Habib Umar Basaiban. Ya, gelar terakhirnya beliau Basaiban.